Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Subandi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Subandi atau yang akrab dipanggil Ayah Bandi adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2025 sampai tahun 2030, setelah sebelumnya pernah menjadi Wakil Bupati Sidoarjo pada periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Subandi lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1972 di Kediri, Jawa Timur. Perjalanan kariernya dimulai dari jabatan Kepala Desa Pabean pada tahun 2008 sampai tahun 2014, kemudian dilanjutkan lagi pada periode tahun 2014 sampai tahun 2018, dan berlanjut hingga ke tingkat kabupaten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah politik dan sosialnya sebagian besar berpusat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan basis awal di Desa Pabean, Kecamatan Sedati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Subandi dipercaya masyarakat karena latar belakang pengabdiannya yang panjang, baik melalui organisasi, lembaga pendidikan, maupun jabatan pemerintahan. Beliau bahkan rela mengundurkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa ketika maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 melalui partai lain, demi menjaga komitmen pengabdian kepada masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebelum menjadi Bupati Sidoarjo, Subandi aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Pabean pada tahun 2010, Ketua Koperasi SBB Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Sedati pada tahun 2017, Ketua Penasehat Pengurus Yayasan Pendidikan Khairul Huda Pabean sejak tahun 2015, dan Pembina Penanggung Jawab Yatim Piatu dan Duafa Al-Jawahir sejak tahun 2010. Karir politiknya pun bertahap, beliau menjabat sebagai Kepala Desa Pabean selama 2 periode, dari tahun 2008 sampai tahun 2014, lalu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Setelah itu, beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya, beliau diangkat menjadi Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021 sampai tahun 2024, kemudian dipercaya sebagai pelaksana tugas Bupati Sidoarjo pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Pada akhirnya, beliau resmi terpilih sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Subandi lahir di Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 23 Oktober tahun 1972. Sejak awal, beliau dikenal dekat dengan masyarakat. Kehidupannya banyak diwarnai dengan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Beliau aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama, di mana beliau pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pabean. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Koperasi SBB Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Sedati, serta menjadi Ketua Penasehat Pengurus Yayasan Pendidikan Khairul Huda Pabean. Selain itu, Subandi berperan sebagai Pembina Penanggung Jawab Yatim Piatu dan Duafa Al-Jawahir. Kiprahnya di dunia pemerintahan dimulai dari tingkat desa. Beliau terpilih sebagai Kepala Desa Pabean pada tahun 2008 dan kembali dipercaya masyarakat hingga periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Dari desa,
Beliau kemudian melangkah ke tingkat kabupaten dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Perjalanan politik Subandi semakin menanjak ketika beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Setelah itu, pada tahun 2024 sampai tahun 2025, beliau dipercaya menjadi pelaksana tugas Bupati Sidoarjo. Pengalaman dan dedikasinya tersebut kemudian mengantarkan Subandi menjadi Bupati Sidoarjo pada periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Keputusan Subandi untuk mundur dari Partai Kebangkitan Bangsa ketika maju sebagai calon Bupati Sidoarjo menunjukkan sikap independen dan keberaniannya dalam mengambil keputusan politik. Dengan dukungan partai di luar Partai Kebangkitan Bangsa, beliau tetap berhasil memenangkan kepercayaan masyarakat Sidoarjo. Pelajaran hidup atau nilai positif. Perjalanan hidup Subandi memberikan pelajaran penting tentang arti pengabdian yang konsisten dari bawah. Dari seorang kepala desa, beliau membuktikan bahwa kerja nyata, kepedulian sosial, serta kedekatan dengan masyarakat dapat menjadi modal utama untuk meraih kepercayaan lebih besar. Nilai positif yang dapat diambil adalah kesederhanaan, loyalitas, serta tekad yang kuat untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sikapnya yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman politik juga menjadi teladan tentang pentingnya prinsip dan keberanian dalam memimpin. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.